saya setuju bahwa internet harus ada batasan-batasan tertentu. Tidak lain tidak bukan karena kita melihat kondisi saat ini juga sudah demikian akut. Prinsip kami dari para aktivis perlindungan anak menekankan bahwa melindungi anak termasuk dari dunia digital ini perlu orang sekampung. Semua anak adalah anak kita, semua keluarga adalah keluarga kita gitu ya. Jadi perlindungan ini menjadi upaya sama-sama. Halo, senang sekali seperti biasa penuh semangat kalau di Merdekas, apalagi hari ini kita sedang merayakan sebuah hari yang sangat penting, Hari Pendidikan Nasional. Walaupun mungkin teman-teman nontonnya sesudahnya, tapi sebetulnya kalau sebagai pendidik kayaknya setiap hari Hari Pendidikan teman-teman. Nah, dan kita akan ngobrol soal topik yang dekat sekali dengan keseharian kita, ruang digital, ruang yang sekarang pun pada saat menonton Merdekas adalah tempat di mana teman-teman semua berada. Dan kalau ngomong pendidikan, lagi-lagi ruang digital itu buat saya adalah sarana dan prasarana pendidikan yang terbesar dan pengaruhnya luar biasa buat anak-anak kita yang sekarang memang tumbuh di era ini. Hari ini ada anak-anak yang ikut hadir berbincang-bincang. Namanya Arya. Masih mau disebut anak gak Arya? Boleh Bu. Boleh ya, boleh dong. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak soalnya sampai 18 tahun itu masih anak. Kalau ini anak remaja menuju dewasa. Dan juga ada Bu Menteri kesayangan ini Bu Mutia Hafid. Suka bingung manggil Muti aja nggak apa-apa deh, kita teman lama sambil campur-campur. Menkom Digi yang akhir-akhir ini kayak banyak disorot karena ada kebijakan baru PP Tunas. Nah, nanti kita dengar sama-sama seperti apa. Tapi aku mau mulai dari fakta tadi bahwa 80% anak usia sekolah itu mengakses internet dan rata-rata waktu penggunaannya itu lebih dari 7 jam per hari. Lebih dari 7 jam per hari itu berarti bisa sampai 11 jam per hari, 15 jam sehari. Kalau Arya sendiri kira-kira berapa jam sehari? Untuk saya, karena saya juga sering menggunakan aplikasi dan ponsel saya, perangkat komunikasi untuk belajar. Dan juga di sekolah sangat dibutuhkan. Jadi mungkin bisa 10 jam ya? 10 jam sehari. Iya. Aku tadi pagi nggak cek penggunaan aku di ponsel, tapi ya kira-kira mungkin 7 jam, 8 jam sehari juga, which is banyak banget ya kalau dipikir-pikir gitu. Jadi nah itu boleh juga tuh teman-teman dicek penggunaan masing-masing. Data PSPK tadi menggambarkan bahwa memang dunia digital itu jadi area di mana kita perlu punya batasan-batasan dan juga punya dukungan-dukungan buat anak. Ada lagi data UNICEF teman-teman. Nanti Bu Menteri pasti akan cerita lebih banyak data lagi. Katanya lebih dari 40% anak setidaknya pernah sekali mengalami kekerasan daring. Nah itu Arya pernah ngalamin gak? Ya, untuk kekerasan daring dari saya itu dalam internet memang banyak hal negatifnya. Dan yang saya alami beserta beberapa teman-teman saya itu pertama kadang dalam sebuah situs yang dapat dibilang aman untuk anak-anak itu pun muncul sebuah iklan dewasa, mohon maaf, pornografi dan semacamnya, maupun iklan judi online. Dan hal-hal seperti ini itu sangat tidak baik bagi anak, karena jika seorang anak seperti saya sendiri terekspos dengan paham-paham ini pada usia yang sangat muda, ini akan mempengaruhi kondisi psikologisnya ke depannya. Biasanya kalau misalnya ada anak yang bilang bahwa saya terekspos pada pornografi gitu ya, karena di internet, itu banyak banget orang tuh yang bilangin kayak pasti kamu deh ngeklik pornografi makanya terekspos. Itu terjadi atau sebaliknya sebenarnya? Nggak kamu cari pun kontennya itu muncul. Nah, terima kasih Bu. Itu sangat menarik karena saya sendiri punya cerita tentang ini.
kemarin saya sedang belajar dan mencari sumber di berita. Dan kebetulan dalam berita tersebut itu saya mengeklik beberapa link untuk mencari lebih lanjut. Dan salah satu link itu tiba-tiba muncul kepada situs pornografi. Dan Ada itu, nyarinya bukan nyari pornografi iya, bukan, gitu ya. Bu. Dan itu bersama teman-teman saya pada saat itu. Dan hal yang lain itu pada situs-situs yang aman untuk anak-anak, contohnya banyak sekali konten-konten yang bisa dibilang disemari sebagai konten anak, tapi sebenarnya isinya itu tidak baik untuk anak. Oke. Ya, jadi konten yang pornografi tapi dipaketkan, dibungkus dalam sebuah paket yang aman untuk anak, dan itu sangat tidak baik. Ya. Dan jadi bukan dicari tapi menghampiri gitu ya konten-konten ini. Nah itu gimana tuh Mut ngelihatnya? Memang ini keluhan atau fenomena yang dipantau gitu oleh Komdigi atau? Pertama, kami kan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, jadi tidak melulu melihat dampaknya terhadap anak, tapi kepada keseluruhan. Bagaimana ruang digital ini berdampak kepada seluruh warga negara yang menggunakan gitu ya. Pertama, waktu aku masuk tuh yang muncul pertama karena memang kemudian melibatkan juga pegawai dari kami adalah judi online. Jadi memang waktu itu langsung fokus pertama ke situ. Judi online dalam kerangka keamanan ruang digital gitu, itu salah satu PR yang besar. Kemudian sambil kita mengerjakan gitu, kita juga melihat prioritas kita berikutnya apa nih yang terkait dengan keamanan ruang digital. Maka kita melihat kelompok rentan. Kenapa? Karena kita juga melihat ada tendensi platforms, aplikasi-aplikasi yang memang kemudian nakal ya. Jadi bukan karena ada apa tuh namanya Kak, bukan karena ada algoritma kita suka membuka apa kemudian muncul. Itu kadang-kadang memang disengaja muncul terutama kepada kelompok rentan yang belum mampu memilih secara bijak. Betul. Iya, Bu. Kalau orang dewasa dikirimin itu mungkin kita bisa milih ya, tapi kalau anak-anak kan enggak. Jadi justru kita melihat ada cerita-cerita seperti yang Arya ceritain tadi makin banyak. Awalnya juga kita sama mikirnya yang mungkin memang ada history pembukaan situs-situs, tapi lama-lama enggak, ini emang banyak yang nakal aja sih ya gitu kan. Dan kita bicarakan ya platform nggak usah sensi duluan ya. Harus menerima kritik karena so many platforms gitu, banyak sekali. Jadi kita nggak menunjuk satu tangan, kita menunjuk kepada semua penyelenggara sistem elektronik yang masuk ke ranah digital gitu, semua punya tanggung jawab itu. Nah itu sih, dan kemudian kita melihat berarti kita harus pilih prioritas dalam ruang digital ini. Maka prioritas kedua kita yang kita amankan juga adalah kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Dan itu sebetulnya strategi yang efektif ya Bu Menteri, karena kan ternyata berkaitan, preventif benar. gitu kan. Maksudnya jadi kayak ini kita punya masalah judi online, tapi masalah itu kan nggak muncul tiba-tiba gitu. Sebenarnya ada kelompok yang kalau kita bisa cegah untuk mereka kemudian jadi lebih aman, nggak terpapar dan sebagainya, itu ya nanti masalahnya pelan-pelan juga jadi selesai. Kalau nggak kan satu masalah selesai, generasi berikutnya masuk dengan masalah-masalah lain gitu. Dan 48% pengguna ranah digital kita adalah di bawah 18. Di bawah jadi 48%. Anak-anak. Gitu. Jadi memang ini adalah Arya dan teman-temannya yang adalah menurut data sensus 81 juta anak-anak di bawah 18 tahun memang adalah target pangsa pasar. Saya melihatnya karena dari industri digitalnya ya, yang memang disasar dengan amat seksama gitu oleh teman-teman yang bergelut di sini. Sekali lagi tidak semua buruk begitu ya Kak ya. Ada juga memang aplikasi-aplikasi yang membawa kebaikan, tapi kemudian kan tugas negara bukan karena yang banyak juga yang baik terus kita nggak atur. Enggak, ketika ada yang nakal ya kita harus masuk dan membuat aturan di situ. Aku seneng banget sih tadi Bu Menteri pakai analoginya tuh pasar, karena analogi pasar tuh juga analogi yang paling sering aku pakai gitu ya sebagai pendidik untuk menggambarkan dunia internet. Jadi banyak juga yang misalnya yang bilang yang kayak dunia digital itu teknologi itu bagaikan pisau bermata dua katanya. Sering dengar kan ya, ada aspek positifnya, aspek negatifnya. Jadi selama kita ngajarin anak pakai pisau dengan baik, dia akan tahu pakai yang positif atau yang negatif. Tapi sebetulnya analogi pisau itu nggak tepat untuk hal ini. Untuk hal ini, analogi yang paling tepat seperti yang Bu Menteri pakai tadi, ini tuh pasar. Karena kalau analogi pisaunya itu ya kan
kamu yang mengendalikan pisau. Nah, jadi ya gimana cara motongnya, gimana cara megangnya, itu yang in control Arya. Tapi kalau pasar, Arya nih datang ke pasar. Yang ngontrol siapa? Penjualnya. Platform-platform yang di bawah otoritasnya Komdigi gitu. Penjualnya ada yang baik, penjualnya ada yang niatnya mengedukasi, ada yang niatnya ya memanipulasi gitu ya, Bu Menteri dan kita tuh merasa banget dengan aturan ini, platform juga harusnya dan rasanya sih banyak yang dukung juga. Karena orang di pasar kan banyak yang niatnya baik juga ya jualan. Yang terganggu itu yang memang mohon maaf ya. Niatnya. Kalau ada yang merasa sangat terganggu dengan ini, kita perlu curiga bahwa mungkin ada niat yang tidak baik sehingga dia curiga dengan kebijakan yang ya ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Pun demikian kita tetap terima masukan. Jadi setelah PP ini dilahirkan, tetap pesan Presiden juga untuk terus menerima masukan untuk perbaikan-perbaikan PP ini. Jadi PP Tunas ini dari sudut Komdigi itu memang diyakini sebagai salah satu solusi yang efektif gitu ya untuk memprevent masalah, untuk menyelesaikan data-data yang tadi ternyata tidak disadari sudah cukup banyak gitu ya terjadi. Iya, dan akhirnya jadi nggak cuma untuk anak-anak aja Kaela, karena ekosistemnya jadi kan kita ekosistem digitalnya keamanannya jadi lebih baik. Betul. Jadi tidak hanya baik untuk anak sebetulnya, tapi juga buat siapapun yang berada di ranah digital. Karena kita mengharapkan dengan aturan ini, aturan berjualan di pasar gitu ya, kemudian para penjual ini akan bebenah untuk kenyamanan bukan hanya kelompok rentan yang belanja di pasar, bukan hanya anak-anak yang masuk ke ruang digital, tapi juga semuanya. Gitu. Pasarnya jadi lebih bersih, lebih aman, lebih sehat. Jadi kamu juga kalau masuk pasar jadi lebih nyaman. Jadi, tapi tanggapannya sebetulnya apa sih ya? Begitu dengar PP Tunas akan ada pembatasan akun gitu ya, nggak semua anak di semua usia tuh boleh buka akun di platform-platform yang dianggap beresiko. Itu tanggapan pertamanya apa? Sebel atau yang kayak apa sih nih diatur-atur, atau menyambut gembira atau apa? Ya, terima kasih Bu. Yang jujur loh. Yang jujur ya. Gak apa-apa, ini Bu Menteri siap menerima masukan jujur. Ya. Lahirnya internet dapat kita analogikan sebagai revolusi industri ya, di mana penggunaan pengadopsiannya sangat berkembang dengan cepat. Karena inilah dibutuhkan sebuah peraturan yang sangat kuat untuk memberi aturan pada hal baru ini. Kebetulan internet lahir pada tahun 1969 pada program ARPANET. Dan kita sekarang belum ada yang lahir ya. Iya belum ya, sudah lama sekali. Dan sekarang pada era digital ini di tahun 2025 hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan menggunakan untuk hal-hal pemerintahan dan ekonomi dan lain sebagainya. Karena inilah saya setuju dengan Ibu Najila Shihab dan Ibu Mutia Hafid, Bu Menteri, untuk peraturan yang kuat. Tapi juga kami harus ingat kembali bahwa kebebasan yang sudah kami rasakan sebagai generasi Z ini maupun generasi Alpha yang akan mendatang ini itu tidak bisa langsung diambil. Karena ini dibutuhkan peraturan ini dilaksanakan dalam bertahap-tahap agar tidak menciptakan sebuah kerusuhan dari generasi kami, agar peraturan PP Tunas ini lebih diterima dengan baik oleh generasi kami. Itu aja sih Bu. Thank you Arya. Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau ngomong batasan gitu ya, selain ini batasan baru nih ceritanya dari Bu Menteri, dari Pak Presiden, soal usia sosial media, ada batasan-batasan lain nggak di hidupnya Arya atau di hidupnya teman-teman yang lagi nonton? Kemarin saya juga ikut dengan forum diskusi. Apa nggak? Maksudnya kayak aku misalnya kayak nyetir, kamu udah boleh belum? Oh iya, belum Bu. Belum boleh. Iya, ada batasan usianya? Iya pasti. Berapa tuh? Ya setahu saya 17 untuk SIM ya, untuk membuat SIM. Okay. Tapi saya juga udah mulai belajar sih, karena kan saya umurnya juga udah 16. Dan iya saya setuju bahwa internet harus ada batasan-batasan tertentu dengan umur-umur tertentu. Contohnya yang dapat kita lihat itu adalah
yang diimplementasikan oleh di mana umur anak kecil sampai remaja itu dibatasi kemampuan akses kepada situs ini agar lebih aman dari ancaman-ancaman kejahatan internet. Ada tanggapan nggak, Bu Menteri? Aku sebelum nanya ke Ella. Jadi aku makasih banget karena kemarin juga kita berusaha, terima kasih PSPK juga, tim PSPK itu banyak juga amat sangat banyak membantu supaya mengingatkan juga dari perspektif kebijakan pendidikan masyarakat, termasuk juga mendengarkan anak-anak Arya gitu. Tapi memang waktu itu belum banyak yang seumur Arya, jadi anak-anak yang lebih kecil. Dan kita tuh setuju banget dengan staging. Jadi bahwa kayak mau nyetir mobilnya nanti 17 tahun bolehnya, maka di 16 udah mulai belajar. Nah di sini tuh juga ada. Jadi ketika nanti yang berarti umur 9 tahun udah belajar naik mobil gitu iya. ya? Jadi nanti kan untuk yang resiko tinggi nih ya, itu kan di usia 18 sesuai dengan undang-undang anak baru boleh secara mandiri menentukan, tapi di 16 sudah kita bolehkan dengan izin orang tua. Tentu Arya ketika belajar mobil di umur 16 pasti orang tuanya tahu nggak mungkin apa sendiri gitu ya, nggak ada izin orang tua, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada staging itu. Kemudian ada yang resiko yang lebih rendah gitu di usia 13. Tahapannya juga cukup longgar, yaitu tidak langsung ketika PP ditandatangani presiden kemudian langsung berjalan ya. Kita ada tahapan-tahapan komunikasi dengan banyak pihak, anak-anak, orang tua, platform dan lain-lain. Dan aku nih Kak, sebagai orang tua sebelum sebagai orang tua masih jauh. Sebelum sebagai orang tua, ketika ide ini muncul, sebetulnya saya tuh juga ragu konsultasi ke siapa ya. Kita nggak tahu temen yang kira-kira dukung kita siapa. Anak-anak, aduh, kayaknya belum tentu mau gitu. Tapi ternyata banyak juga yang dukung, alhamdulillah. Terus orang tua juga, aku juga waktu itu benar-benar nggak kebayang. Terus orang seperti pendidik seperti Bu Ella, aku tuh juga belum kebayang bahwa ini kalau sekolah-sekolah anak-anak tuh kira-kira gimana ya. Jadi untuk awalnya bertanya tentang ini pun kira-kira dukung apa, itu perlu keberanian. Betul. Gitu. Nah aku mau tahu kalau tadi kan dari anak gitu, dari perspektif pendidik, Bu Ella tuh juga kenapa langsung kemudian merasa ini. Karena ketika kita tanya langsung, oh iya ini bagus gitu. Karena masalahnya kerasa banget kan Bu Menteri. Maksudnya kayak tadi Bu Menteri punya data, Arya ngerasain sendiri gitu ya. Apa yang dia bilang kok tiba-tiba dapat ini dan sebagainya. Nah, di sekolah pun tuh kita ngeliat banget. Terutama tuh ngeliatnya di dua aspek sih. Yang pertama tuh rentang konsentrasi. Jadi rentang konsentrasi murid-murid, keterlibatannya dalam pembelajaran itu tuh berubah drastis sejak dilarang menggunakan telepon di jam pelajaran di sekolah gitu. Karena yang kita bilang manusia itu jago multitasking, kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Kenyataannya kegiatan bersama layar itu tuh memberikan, kalau di psikologi tuh high dopamin gitu. Jadi kayak dopamin yang instan yang bikin seru. Dapat like, mencet dan kemudian dapat stimulus. Nah pelajaran dan hidup sih sebetulnya itu nggak semuanya tuh high dopamin seperti itu. Nah tapi kalau anak-anak udah terbiasa selalu high dopamin, instant dopamin, yang terjadi adalah semua yang nggak di layar itu membosankan. Ngedengerin guru jadi ngebosenin. Ngedengerin orang tua ngobrol kayak gini nih, yang kita kan seru ya. Ngobrol gini, ngelihat natap mata, saling menyentuh dan sebagainya, itu jadi sesuatu yang kayak blah gitu. Semuanya bosan. Satu-satunya waktu seru tuh adalah waktu pada saat di layar. Baca buku nggak bisa lama, karena kalau kita dulu baca buku 100 halaman sehari masih oke. Ini jadi nggak punya stamina untuk itu. Jadi masalah-masalah yang muncul dari kecanduan gawai itu tuh di kelas tuh nyata banget. Di rumah masing-masing pun pada saat mau menjalin koneksi nyata banget. Jadi begitu ada, wah ini tuh sesuatu yang memang butuh tahapan, butuh pembatasan, butuh perlindungan, itu jelas yang namanya pendidik tuh ya jump on the wagon dengan sangat cepat gitu. Karena memang butuh bantuan untuk kemudian bisa membuat ya keterlibatan anak di kelas, konsentrasi dalam belajarnya tuh jadi jauh lebih tinggi dibanding yang dialami selama ini. Jadi makasih banyak justru udah menginisiasi ini.
Makasih juga ya Arya. Aku juga tadi belajar banyak dan yakin banget bahwa justru kita makin sering mendengarkan anak dan kesediaan pemangku kebijakan buat dengerin anak tuh justru jadi titik tolak untuk lebih banyak lagi nih policy-policy yang ngelindungin anak. Tetap ngobrol sama teman-teman yang lain ya. Bantu sebarkan. Thank you Arya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto sudah hadir. Gak sabar sebetulnya pengen ngobrol walaupun dalam rangka persiapan PP Tunas pun udah banyak percakapan ya kita bertiga ya. Senang banget, makasih Kak Seto juga udah memberi masukan terhadap PP ini. Sudah banyak percakapan tapi ini percakapan pertama yang di depan kamera. Benar ya Kak Seto sama Mbak Mutia. Jadi mungkin ini Kak Seto. Kan udah puluhan tahun ngedampingin anak-anak. Aku yakin kalau kayak ngomongin generasi ini, Kak Seto pasti punya perspektif yang jauh lebih panjang karena punya perbandingan dengan anak-anak generasi sebelumnya gitu ya, Kak Seto. Nah itu gimana sih? Emang seberapa beda sebetulnya dan seberapa besar pengaruh dunia digital pada tumbuh kembang anak-anak sekarang dibandingkan dengan yang nonton Komo di sebelum-sebelumnya Kak Seto? Ya, saya melihat memang ada unsur positif, ada unsur negatifnya. Nah, negatifnya mungkin sudah banyak dikemukakan di media juga. Artinya banyak yang kemudian kecanduan gadget, kemudian jadi mungkin menjadi pelaku-pelaku kekerasan karena informasi-informasi negatif, tsunami informasi yang kadang-kadang tidak terkontrol ini. Kemudian justru menjerumuskan anak dalam berbagai perilaku yang menyimpang. Tetapi juga banyak laporan dan juga saya lihat sendiri hal yang positif. Betul. Misalnya seorang anak yang bisa menguasai bahasa asing dengan sangat cepat dan sangat fasih. Ya bahasa Inggrisnya bagus, ada bahasa Jepangnya bagus, bahasa Cinanya juga bagus. Bahkan juga ada seorang anak umur, waktu itu saya jumpai umur 7 tahun. Itu padahal anak Jakarta yang orang tuanya tidak bisa bahasa Jawa, tapi dia bisa memainkan wayang seperti dalang yang sangat canggih sekali. Dengan bahasa yang kadang-kadang saya tidak ngerti, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap dan sebagainya gitu. Jadi bahkan suluknya dan mirip sekali begitu. Jadi dia mendalami minatnya itu justru dengan support informasi-informasi yang ada di dunia digital ya. Iya. Jadi saya melihat memang sebetulnya kalau kita mampu bisa bekerja sama dalam berbagai bidang ya, itu justru ini merupakan suatu media pendidikan yang sangat efektif. Karena kan jalur pendidikan bukan hanya formal, tapi bisa non formal, bisa informal. Jadi kalau sekarang mungkin anak ditanya bukan hanya jadi dokter, insinyur, lawyer, ada yang ingin jadi dalang terkenal, ada yang ingin jadi YouTuber, akan ingin jadi penyiar dan sebagainya. Dan itu semua juga karena masukan-masukan atau nilai-nilai pendidikan dari dunia digital ini yang bisa dimanfaatkan secara positif, tetapi juga bisa diramu dengan sangat tepat oleh keluarga. Bahkan ada saya lihat misalnya ada suatu lingkungan RT yang dia sudah mencanangkan sebagai RT ramah anak atau RT layak anak. Karena ada Sparta, ada seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Wah. Nah itu bisa mengarahkan orang tuanya untuk bersama-sama mengelola dampak-dampak negatif dari dunia digital tadi. Gitu. Jadi pembedanya tuh peran orang tua dan peran orang dewasa di sekitar anak ya. Yang dapat manfaat positif adalah yang didukung oleh orang dewasa di sekeliling yang didampingi oleh orang tuanya. Sementara yang kemudian terjerumus pada yang negatif ya yang dibiarin ibaratnya keleleran di pasar aja gitu ya Kak Seto ya. Jadi lingkungan keluarga dan lingkungan RT RW. Namanya rukun tetangga. Sering kadang-kadang gak rukun, gak saling peduli, gak ada komunikasi. Nah ini dikembalikan dalam rangka upaya melindungi anak dari pengaruh-pengaruh negatif dari dunia digital tadi saya kira. Jadi kuncinya itu kalau dari uraiannya Kak Seto tadi dan aku sepakat banget sih menguatkan koneksinya sih. Jadi kalau kita di psikologi ya Kak Seto bilangnya kan addiction is a disease of disconnection. Jadi kalau ada adiksi itu pasti karena koneksinya di tempat lain tuh gak kuat. Jadi ya adiksi pornografi, adiksi alkohol, termasuk adiksi gawai itu karena koneksinya gak kuat. Nah tapi tadi yang Kak Seto sampaikan ini koneksinya kuat di keluarga bahkan kuat sama sesama tetangga dan warga. Itu menjadi kayak tamengnya
anak gitu ya, Iya, menghadapi iya, sih. betul. Ya saya kuat sama keluarga saya, bukan kuat sama orang yang saya nggak kenal yang di dunia digital ini. Itu menyeimbangkan itu jadi penting banget ya. Iya, aku bukan expert di situ. Tapi kan ibu. Iya, sebagai ibu ya, tapi ibunya juga ibu baru Pak. Anak saya 2,5 tahun, jadi belum pasti. Namun demikian kita tetap menjaga ya Kak ya. Kalau kita tadi membangun sebuah koneksi, itu kami meyakini itu perlu waktu. Saya nggak tahu, ya pakar-pakar lebih tahu. Terutama dengan lingkungan dan lain-lain ya. Kalau keluarga mungkin karena setiap hari sama-sama. Nah, the problem is with this technology, it comes at a speed that is not our luxury to decide. Gitu. Betul. Jadi kami kalau di Komdigi karena mengurusi kesemuanya teknologi juga Pak ya, dia masuk dengan kecepatan yang bahkan tidak ada pemerintah di dunia yang bisa menentukan mau masuknya seberapa cepat sih gitu. Karena akan sangat tergantung dengan bagaimana cepatnya negara lain. Kalau negara lain cepat kita tahan, kita juga masalah gitu. Nah jadi kami juga berhadapan dengan selain konten-konten tadi dengan segimana cepat kita mau. Nah dengan kecepatan itu kita merasa literasi digital kan dilakukan ya Bu Ella ya. Tapi kita merasa speed literasi digital dengan 280 juta penduduk tidak akan bisa menyaingi kecepatan teknologi ini masuk. Kalau kita bicara AI, hari per hari kita bicara AI dengan teknologi berbeda-beda kan. Sebegitu cepatnya. Sehingga ketika saya bicara dengan Australia misalnya, kenapa kamu menerapkan hal ini? Karena kita juga benchmarking dengan banyak negara. Dia bilang kita udah sampai pada titik yang menurut kita perlu intervensi yang agak keras. Bukan karena kita tidak percaya dengan literasi digital, tapi karena kita merasa bahwa this will not be enough. Ini nggak akan cukup dan perlu intervensi yang agak radikal begitu. Karena yang di hadapan kita pun sudah sedemikian. Mungkin kalau ketika internetnya masuk tahun berapa tadi 1969 kita tahu ini akan terjadi, kita bisa persiapkan diri dari itu. Tapi ini kan kita terlena nih Kak Seto, kita terlena tiba-tiba beng gitu ya. Wah kita udah jadi user, ini semua udah dan akhirnya memang langkah radikal dianggap radikal mungkin karena memang keras ya, artinya kemudian langsung ada penundaan usia itu tidak lain tidak bukan karena kita melihat kondisi saat ini juga sudah demikian akut. Tapi aku mau garis bawah itu sih Bu Menteri, penundaan. Jadi kan bukan selamanya nggak akan boleh ya, karena keponakanku tuh ketakutan gitu yang kayak jadi Mami Ella dia udah mau 13 nih kan ditunda jadinya kan yang kayak jadi kapan 3 tahun lagi dengan persetujuan orang tua. Nggak selamanya kan, aku bilang nggak selamanya, tapi kamu butuh waktu yang lebih lama untuk bersiap-siap, butuh waktu yang lebih lama untuk belajar, butuh waktu yang lebih lama untuk didampingi orang tua. Nah, tapi tujuan Komdigi sendiri tadi literasi digital tentu tetap jadi prioritas. Dan ini bahkan bagus ya, karena masukan dari Ibu Ella dan Pak Kak Seto di PP Tunas ini kan kita juga memberikan kewajiban kepada PSE untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan anak. Dan kami sebagai pemerintah terbantu sekali karena selama ini mungkin ada dari mereka melakukan, tapi karena tidak ada kewajiban ya kadang buat, kadang enggak. Dengan adanya kewajiban ini juga kita merasa melakukan literasinya itu bersama-sama gitu. Ya tadi aku cerita juga Kak, kalau kita bicara judi online aja 19 tahun ke bawah angkanya itu hampir 250.000 pengguna. Aku gak punya angka yang 18 tahun ke bawah. Iya 19 tahun ke bawah ini dari PPATK dengan jumlah deposit lebih dari 139 miliar. Karena biasanya banyak yang masuk lewat games Pak. Dan games adalah penggunanya sebagian besar juga anak-anak. Saya nggak menyampaikan bahwa semua game online pasti ada judi. Ini beda-beda. Jadi kita juga dapat feedback yang berbeda. Ada dari games online yang seneng dengan aturan ini, ada yang kurang seneng gitu ya. Jadi kalau yang seneng sih bilang ya kita terbantu juga. Jadi kita juga bisa membedakan diri dengan games yang ada uangnya, ada judinya gitu. Kurang lebih tentu sih tadi seperti yang disampaikan, pelaku yang baik mensupport dan justru ingin mendiferensiasi gitu ya, mana platform yang mengedukasi mana yang tidak, itu informasi yang semua orang harus punya pengetahuan dan literasinya untuk kemudian berdaya untuk memilih gitu. Satu lagi kalau boleh semua balik ke Kak Seto, ada yang mungkin tidak dirasa dampaknya, nggak langsung dirasa anak, jadi bukan seperti ada situs porno atau situs judi online yang muncul atau adiksi yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk marah ketika HP-nya diambil, tapi kejahatan dalam melakukan tanpa
izin yang jelas untuk profiling anak. Kenapa kita bilang nggak ada izin yang jelas? Di anak-anak kan tidak bisa menentukan izin. Jadi dengan data anak-anak di Indonesia yang 81 juta, belum kalau kita bicara dunia, mereka bisa melakukan profiling data anak untuk kepentingan industri. Jadi monetisasi data juga sesuatu yang jadi resiko yang besar. Resiko yang besar begitu, Bu Ella. Cuman mau meng-highlight beberapa. Iya betul. Ada cukup banyak sih profil resiko yang diuraikan. Teman-teman bisa lihat di infografis berikut yang kita semua harus juga lebih aware. Jadi bukan cuma sekedar ada di peraturan gitu ya. Iya, dan bukan sekedar kejahatan tuh bukan sekedar muncul situs-situs yang nggak konten negatif tadi itu aja, tapi banyak. Iya, jadi bukan hanya konten, tapi tadi juga dari sudut komersialisasi, dari sudut resiko adiksi, neurologis, psikologis, dan itu terjadinya di anak kota aja atau sebetulnya di anak pedesaan dan pedalaman tuh juga terjadi sih. Iya, sudah kan? kemana-mana ya. Makanya prinsip kami dari para aktivis perlindungan anak menekankan bahwa melindungi anak termasuk dari dunia digital ini perlu orang sekampung. Betul. Jadi semua pihak, bukan jadi jangan wah orang tuanya, dan orang tuanya mungkin ada yang nggak sempet, ada misalnya para penjual apa gorengan atau apa mungkin untuk masalah ekonomi jadi nggak sempet ngurusi anak. Nah, peran lembaga RT RW atau desa dan sebagainya itu yang bisa diberdayakan juga. Betul, karena it does take a village ya. Yeah, Cuma sekarang village-nya nggak ada. Jadi itu yang kita coba bikin sih. Village-nya ya, maksudnya village-nya Indonesia dan dulu ya orang sekampung gitu. Saya masih ingat banget kok di rumah nenek gitu ya di Makassar itu dititipin sama tetangga di toeng gitu. Kita disebutnya ini apa Mutia Titipani. Kadang-kadang bercandanya karena kerjanya suka dititip-titip kadang-kadang. Kalau habis mandi sore itu biasanya taruh di depan dititip. Sekarang makin susah tapi jangan dititip ke dunia digital gitu. Titip anak saya biar makannya banyak gitu. Tapi berarti jadinya Kak Seto ini akan lebih menguatkan konsep keluarga juga ya? Iya, itu tetap apa kan saya bilang the real education is informal education. Itu di dalam keluarga sebetulnya. Nah, pemahaman keluarga bukan hanya keluarga apa ya inti, tapi ya keluarga mungkin kakek nenek, tapi juga keluarga dari lingkungan RT RW tadi, tempat tinggalnya tadi. Itu jadi intinya itu mungkin kembali mempopulerkan ya apa misalnya permainan tradisional atau dongeng atau apa ya rapat dari apa keluarga desa dan sebagainya supaya kembali hal-hal yang gotong royong dulu sifat bangsa Indonesia ini tidak hilang gitu. Ya, jadi dampaknya bukan cuma terhadap lebih aman di dunia digital, tapi tadi jadi hak anak untuk bermain, hak anak untuk ini jadi semakin terpenuhi karena ada sesuatu yang dilakukan di ranah sini yang berdampak ke ranah non digitalnya jadi Bu Mutia. Betul. Tapi emang kami harus lintas sektor nih jadinya karena kalau sektor kami kan keamanan digitalnya, jadi nanti mungkin dan sudah komunikasi juga dengan kemarin di PP Tunas juga sudah melibatkan Kementerian Anak, Kementerian Dikdas, kesehatan untuk kemudian nanti penggantinya ya bukan pengganti ya giat-giat lainnya untuk penyeimbang anak-anak ini apa gitu. Termasuk pemerintah daerah yang juga semangat dengan PP Tunas ini alhamdulillah di mana juga kita mengharapkan mereka membuat kota atau provinsi ramah anak ya Bu Ella sehingga ada tempat-tempat bermain anak di setiap entah kelurahan, entah desa gitu minimal untuk bisa disediakan oleh pemerintah daerah. Gitu. Semangat banget sih aku dengarnya karena dan kami juga canangkan hal-hal ini waktu itu kami canangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak, dari mulai Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT RW akhirnya ayah dan bunda sahabat anak. Sahabat anak. Siapa jadi, yang sahabat anak di sini mudah-mudahan banyak yang angkat tangan mendengarkan suara anak. Tadi menganggap bahwa semua anak itu harus dilindungi, semua anak adalah anak kita, semua keluarga adalah keluarga kita gitu ya. Jadi perlindungan ini menjadi upaya mendengar sama-sama. Suaranya Mas Arya tadi. Betul harus lebih banyak. Nah, mumpung hari ini tadi sudah dengar dari Arya, mudah-mudahan semua yang nonton juga menyempatkan waktu untuk kemudian mendengarkan lebih banyak apa yang kemudian dialami oleh anak-anak kita di dunia digital, bertanya gitu ya, kayak apa yang saya bisa bantu, apa pendampingan yang
perlukan gitu untuk membuat mereka pada akhirnya ya sukses dalam jangka panjang untuk jadi talent digital yang tangguh, terpenuhi hak-haknya sejak di masa kecil dan pada akhirnya bisa berkontribusi gitu untuk bangsa ini. Jadi kita sukseskan sama-sama teman-teman. Ada PP Tunas buat yang belum sempat baca bisa dibaca dan tentu kita dukung terus implementasinya. Terima kasih banyak Kak Seto, nanti ngobrol dan konsultasi lebih jauh. Terima kasih banyak Bu Menteri juga dan terima kasih semua teman-teman yang udah banyak juga yang tanya sebelumnya. Bahas dong topik ini, bahas soal perlindungan anak di dunia digital, mudah-mudahan jadi pemantik untuk kita semua saling menguatkan, saling bergotong royong dan lagi-lagi semuanya karena kita berpihaknya kepada anak gitu. Selamat ketemu lagi di Merdeka berikutnya.